Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 21. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adela Harini dari kelas Manajemen 4 Pagi E. Sebelum kita membahas tentang dasar hukum, perhitungan, tarif PPh pasal 21, kita mengulas dulu apa itu PPh pasal 21. Jadi, PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak, orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya apa saja sih dasar hukum PPh pasal 21? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 3 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 10 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang terakhir nomor 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 3 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, selanjutnya apa saja sih objek PPh pasal 21 itu? Objek PPh pasal 21 terdiri menjadi dua, yaitu penghasilan yang dipotong dan penghasilan yang tidak dipotong. Penghasilan yang dipotong. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir nomor 6, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang kedua adalah penghasilan yang tidak dipotong.
Pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natural atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tersebut akan dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terakhir, nomor 5, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar pengenaan PPh pasal 21. Dasar pengenaan PPh pasal 21 terbagi menjadi dua, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP atau penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berikut contoh dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Berdasarkan PMK nomor 101 atau PMK 10 2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta rupiah untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang tarif PPh pasal 21.
Yang pertama, tarif pajak penghasilan PPh 21 dengan NPWP. Dengan melihat tabel tersebut, apabila seseorang mendapatkan penghasilan tahunan hingga 50 juta rupiah, akan dikenakan tarif sebesar 5%. Lalu apabila seseorang mendapatkan penghasilan tahunan di atas 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, akan dikenakan 15%. Dan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan 25%. Dan terakhir, penghasilan tahunan di atas 500 juta rupiah akan dikenakan sebesar 30%. Yang kedua yaitu tarif pajak penghasilan PPh 21 tanpa NPWP. Bagi penerima penghasilan atau wajib pajak yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi sebesar 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut ini rincian tarifnya. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21. Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum. Metode pertama yang digunakan adalah metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Misalnya, artis seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan sendiri sebesar 10 juta rupiah, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok 10 juta rupiah per bulan atau 120 juta per tahun. Maka tarif yang dikenakan pajak adalah 15%. PPh 21-nya atau yang ditanggung sendiri sebesar 9.900.000 per tahun atau sebesar 825.000 per bulan. Gaji bersih yang diperoleh yaitu 9.175.000 rupiah. Metode kedua yang digunakan adalah metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya, artis seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan senilai 10 juta rupiah, maka perhitungannya gaji pokok itu sendiri 10 juta rupiah per bulan atau 120 juta per tahun. Tarif PPh yang dikenakan sebesar 15%. Tunjangan pajak dari perusahaan sebesar 9.900.000 rupiah per tahun atau 825.000 rupiah per bulan. Total gaji bruto 10.825.000 rupiah.
nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp825.000 per bulan. Gaji bersih yang didapatkan sebesar Rp10 juta per bulan. Metode terakhir yang digunakan adalah metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Misalnya, jika artis seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan sejumlah Rp10 juta, maka perhitungannya gaji pokok Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun. Total gaji bruto Rp10 juta. Tarif PPh 21 yang dikenakan sebesar 15%. Pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp9.900.000 per tahun atau Rp825.000 per bulan. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp825.000 per bulan dan gaji bersih yang didapatkan sebesar Rp10 juta per bulan.